Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Lebaran enaknya bikin ketupat, makanya bersama dengan penuh bahagia. Semangat rekan-rekan Gemastik 2024, Divisi Kota Cerdas mantap luar biasa. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Solahuddin MT, selaku narasumber pada siang sore hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Panitia dan Pelaksana acara, dan yang saya sayangi dan tentunya saya banggakan, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, dan juga peserta kegiatan sosialisasi Gemastik tahun 2024, terkhusus untuk Divisi Kota Cerdas. Puji syukur dari Tuhan yang telah melimpahkan berkat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat dan semangat, meskipun dalam suasana bulan Ramadan, bulan puasa, yang tentunya di tengah terik siang yang penuh dahaga ini. Semoga kita semua nanti masih diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pada siang sore hari ini. Pada kesempatan kali ini merupakan kesempatan yang luar biasa, teman-teman semuanya, untuk kita semua, karena kita kedatangan narasumber dari tim terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Gemastik, khususnya untuk Divisi Kota Cerdas. Beliau adalah Bapak Dr. Asep Solahuddin MT. Nah, ini beliau bergabung. Baik. Pada kesempatan kali ini, nanti Pak Asep akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan Divisi Kota Cerdas atau Smart City, yang mana di dalamnya nanti akan termuat pada cakupan, timeline, mekanisme, dan apapun serba-serbi terkait dengan pelaksanaan Divisi Kota Cerdas ini. Nah, dalam pelaksanaannya nanti, kita akan bagi dalam 2 sesi, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah sesi paparan, kurang lebih sekitar 60 menit, atau menyesuaikan nanti dari yang disampaikan Pak Asep. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan, ya nanti bisa disimpan dulu, di-keep dulu. Nanti setelah sesi paparan, nanti akan saya buka untuk sesi tanya-jawab. Nah, sebelum itu, ya ini teman-teman saya ajak untuk bisa mengaktifkan kamera ya, sehingga apa yang kita laksanakan pada siang sore hari ini semuanya ada interaksinya dan terlihat meriah begitu ya, karena ini kita nanti akan bisa berdayung sambut sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti ini dengan seksama. Nah, karena kita sudah lihat ini ya, Pak Asep sudah sangat siap sekali. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita masuk dalam sesi pertama yang akan dipaparkan oleh beliau, Bapak Dr. Asep Solahuddin MT. Oleh karenanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan, Pak Asep. Baik, terima kasih, Pak Ahmad. Ya. Baik, Bapak, Ibu, atau adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjelaskan tentang Divisi Kota Cerdas. Ya. Nah, dalam hal ini saya juga dibantu nanti oleh Bapak Dr. Rudi Hartanto, ya. Nah, ada dari tim juri juga, Pak Ahmad, ya. Nanti ada Dr. Rudi, ya, kita dibantu. Kebetulan satu lagi juri ada kegiatan lain, yaitu Bapak Endro, ya. Nah, mungkin saya share coba saya share. Slide-nya sudah terlihat mungkin, Pak Ahmad? Sudah, Pak Asep. Ini untuk PowerPoint-nya sudah. Tapi bukan yang versi running, ya ini sudah Pak Asep. Siap. Iya. Baik. Sosialisasi Gemastik yang ke-17 ya, tentang Kota Cerdas, ya. Jadi di sini sebetulnya ada 3 juri, yaitu pertama Bapak Dr. Endro Yono, ya, beliau tidak bisa hadir, ada kegiatan lain. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Rudi Hartanto, ya, kebetulan beliau ada juga di sini, ya. Kemudian yang ketiga saya sendiri, Pak Asep Solahuddin, ya. Nah, untuk divisi Kota Cerdas ini, Smart City atau Kota Cerdas adalah suatu konsep mengenai pemanfaatan data, ya, untuk mengelola kota melayani masyarakat, ya. Inovasi Kota Cerdas dirancang guna melayani dan membantu berbagai kegiatan masyarakat.
terutama dalam mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, hingga untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diduga ya. Nah, jadi Smart City akan berhubungan dengan teknologi informasi ya, untuk tadi mengefisiensikan ya di kota tersebut ya. Nah, tujuan utama dari kompetisi ini adalah memberi wadah bagi mahasiswa agar terbiasa untuk mengusulkan solusi bagi pengembangan kota cerdas dari yang paling sederhana ya. Kemudian memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa peserta bahwa selain aspek teknologi atau TIK, mahasiswa juga mempunyai kepekaan terkait proses bisnis dan regulasi dalam implementasi cerdas ini ya. Jadi di sini mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi bukan hanya teknologinya ya dalam Smart City ini atau kota cerdas ini, tapi juga di sini ada proses bisnis dan regulasi dalam implementasi kota cerdas ya. Ini sangat penting ya. Karena dari teknologi saja mungkin tidak bisa tidak berhasil gitu ya. Kalau di mana regulasi dan proses bisnisnya tidak bagus ya. Kemudian, nah cakupan kota cerdas ini adalah mampu secara terperinci menjelaskan latar belakang muncul ide yang diusulkan ya. Jadi latar belakangnya apa, sehingga ada ide seperti apa. Nah, ini dapat dijelaskan di dalam latar belakang proposal nanti ya. Kemudian mampu mendefinisikan usulan dengan fokus ke satu atau lebih dari 6 pilar ya. Jadi ada smart governance, smart mobile atau branding, smart economy, smart living, smart environment, smart people. Nah, ini yang Anda usulkan di mana, apakah di satu pilar, 2 pilar dan sebagainya. Nah, nanti mungkin lebih difokuskan dalam proposalnya ya. Kemudian secara terstruktur peserta harus mampu mengidentifikasi aspek proses bisnis, digitalisasi, regulasi terkait dan teknologi yang digunakan ya. Jadi tadi ya proses bisnisnya bagaimana ya, kemudian ada regulasinya bagaimana ya, dan kemudian teknologinya yang akan digunakan bagaimana ya. Jadi saya ulangi, tidak hanya teknologi saja, karena masih banyak yang di proposal itu hanya membahas teknologi saja gitu ya. Nah itu, tapi ketiga bagian ini sangat penting. Nah, program dalam Smart City harus didukung oleh tadi ya, dukungan regulasinya ya, kelembagaan. Ini sudah ada atau harus dibuat regulasi kelembagaan baru misalkan ya. Nah, ini sudah ada atau harus dibuat regulasinya atau kelembagaan barunya gitu ya di dalam proposal tadi ya. Kemudian dukungan infrastrukturnya bagaimana ya? Yaitu meliputi kesiapan infrastruktur fisik, TIK dan sosial ya. Nah, itu. Dukungan aplikasi seperti apa? Kemudian dukungan literasi kepada stakeholder dan pengguna program. Ya. Yang keempat, memahami bahwa kecanggihan teknologi tidak selalu berhasil bila diterapkan di kota-kota Indonesia ya. Maka teknologi atau TIK sederhana yang tepat guna malah bisa memberi nilai tambah ya. Nah, kadang suatu teknologi yang canggih itu bahkan bisa tidak jalan gitu ya. Tapi dengan teknologi yang sederhana malah itu bisa jalan. Nah, itu dilihat juga di kasus-kasus di di kota-kota itu sendiri gitu ya. Kemudian yang kelima, mampu membuat inovasi dalam penyelesaian masalah di lapangan sehingga implementasi dari solusi yang diusulkan dapat berhasil meskipun banyak kendala ya dan keterbatasan yang dihadapi.
Nah, ini cakupan tentang kota cerdas ya yang perlu ditekankan di dalam proposal ya. Kemudian tadi apa namanya jadwalnya sudah dijelaskan mungkin ya. Jadi sini kota cerdas juga pendaftarannya di perguruan tinggi itu dari 1 April sampai 14 Juni. Kemudian ada babak penyisihan ya, mengunggah proposal ya. Jadi mengunggah proposal dari 1 April sampai 17 Juni ya. Baru nanti babak penyisihan akan dinilai ya antara tanggal 18 Juni sampai 22 Juli. Nah, kemudian nanti akan diumumkan finalisnya ya. Akan diumumkan finalisnya sekitar 20 tim ya pada tanggal 26 Juli ya. Sehingga nanti harus daftar ulang untuk yang finalis di tanggal 18 Agustus sampai 2 September. Kemudian finalnya nanti di tanggal 9 sampai 13 September ya. Nah, itu kemudian babak penyisihan untuk kota cerdas tadi akan dilaksanakan secara daring ya dengan berbasis penilaian proposal dalam bentuk makalah dan video. Nah, jadi dalam babak penyisihan ini harus mengumpulkan makalah dan video ya. Peserta harus mengumpulkan makalah dan video. Nah, tim yang lolos babak penyisihan untuk maju ke babak final akan diumumkan tadi ya tanggal 26 Juli 2024. Kemudian berkas-berkas babak penyisihan diunggah paling lambat tanggal 17 Juni. Nah, ini jangan lupa ya, jangan kelewat untuk yang babak penyisihan paling lambat 17 Juni ya untuk mengunggah proposalnya ya dan videonya ya yang ada di dalam laman kompetisi gimnastik ya. Kemudian nanti ada surat pernyataan ya. Di sini ada surat pernyataan yang berisikan tentang pernyataan bahwa karya orisinil ya, tidak plagiat, tidak melanggar hak cipta. Nah, bila karya yang dilombakan adalah pengembangan dari karya sebelumnya yang pernah memenangkan kompetisi tingkat nasional, maka surat pernyataan harus memuat penjelasan perbedaan antara keduanya yang bila dikuantifikasikan lebih dari 50%. Ya, sesuai tadi yang dijelaskan di penjelasan umum ya. Nah, ini jadi kalau seandainya ada pengembangan dari yang sudah pernah dimenangkan ya proposal tadi misalkan ya, nah itu harus ada perubahan minimal 50% dari yang sudah dilakukan ya dengan menggunakan atau dengan membuat surat pernyataan ya. Jadi selain surat pernyataan tadi tentang orisinal ya, plagiat, tidak plagiat ya, tidak melanggar hak cipta, juga ada tadi kalau ada sebelumnya yang pernah dimenangkan di kompetisi ya, tapi diajukan kembali misalkan dengan syarat tadi ada perubahannya 50% dari yang sudah ada gitu ya. Nah, proposal harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ya. Tadi proposal menekankan pada permasalahan yang ada dalam kota atau kabupaten di Indonesia ya. Nah, ini permasalahannya. Jadi yang ada di Indonesia bukan di luar negeri misalkan ya. Nah, kemudian proposal ditulis dalam bahasa Indonesia namun dimungkinkan pemakaian beberapa istilah bahasa asing ya. Proposal harus memiliki halaman sampul yang memuat informasi nama tim, ya, nama-nama anggota tim, termasuk nama universitas dan alamat email, ya, yang ketua tim. Proposal yang diajukan merupakan ide orisinal, ya, dengan tidak menjiplak dari proposal yang sudah ada, ya.
Proposal yang diajukan dapat direalisasikan menjadi bentuk perangkat keras maupun aplikasi yang merupakan solusi inovatif dari permasalahan yang dipaparkan. Ya. Jadi bisa juga nanti di dalamnya adalah uh, bisa direalisasikan dalam bentuk perangkat keras atau dalam bentuk aplikasi. Ya. Nah, kemudian proposal dituliskan maksimal ya, maksimal 30 halaman, ukurannya A4 dan penulisannya menggunakan huruf Times New Roman ya. Kemudian proposal harus mengikuti struktur dokumen sebagai berikut ya. Jadi ada judul atau nama aplikasi untuk kota cerdas ini ya. Kemudian ada latar belakangnya. Di sini permasalahannya apa yang digali ya. Kemudian tujuannya dan manfaat, batasan aplikasi ya, aplikasi yang akan dibuat atau akan dirancang atau yang sudah jadi juga ya. Kemudian implementasinya ya, dari masalah yang tadi implementasinya seperti apa ya. Di sini ya akan dinilai inovasinya juga ya, inovasinya dari implementasi yang akan dilakukan ya, kreativitas ya, kemudian proses bisnisnya ya, kemudian regulasinya gitu ya. Jadi di dalam smart city nanti kan ada keterhubungan dengan lembaga-lembaga yang ada ya. Nah, bagaimana regulasinya di sana, kemudian proses bisnisnya tadi ya, bagaimana apa yang kelebihannya ya dari yang ada, misalkan ya kreativitasnya, kemudian inovasinya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam implementasi atau solusi ya. Kemudian di sini ada screenshot mockup aplikasi ya. Jadi aplikasi yang akan dibuat atau yang ya yang akan dibuat seperti apa ya, dijelaskan di sini screenshot mockupnya. Kemudian dokumentasi penggunaannya bagaimana ya. Nah, target pengguna aplikasinya siapa ya gitu ya. Nanti kalau itu diimplementasi itu siapa penggunanya ya. Nah, itu. Ini di proposal dituliskan ya. Karena nanti proposal ini yang nanti akan dibaca oleh juri ya. Kemudian proposal tadi disimpan dalam format PDF dengan nama filenya Gemastik ke-17 ya, Kota Cerdas ya. Kemudian ada ID timnya ya. Kemudian ada nama timnya, judul karyanya ya. Kemudian di terakhir dituliskan adalah proposal ya. Jadi ini penulisan nama file seperti itu ya. Dan dengan ukuran maksimal file 8 mega ya. Maksimum 8 mega. Terus. Kemudian video ya. Nah, video rancangan aplikasi berdurasi maksimal 5 menit ya. Ini diunggah di YouTube ya dengan formatnya penamaan Gemastik ke-7 ke-17 Kota Cerdas. Kemudian disertakan ID timnya. Kemudian disertakan nama tim dan judul karyanya ya. Proposal dan tautan video YouTube tersebut diunggah melalui login tim peserta di laman kompetisi Gemastik. Nah, tadi ya paling lambat 17 Juni ya. Baik video maupun tadi proposalnya itu paling lambat 17 Juni ya, jamnya 23.59. Tapi sebaiknya sebelum itu ya, karena kalau pada saat di akhir-akhir suka penuh ya. Sebaiknya sebelum tanggal 17 ya.
ini dari segi video, ya. Tadi yang menjelaskan apa namanya? Yang menjelaskan juga kalau ada bentuk yang dibuat aplikasi atau dibuat apa namanya? Perangkat keras, bisa juga disertakan di dalam video tadi ya, bisa diperlihatkan. Selain menjelaskan tentang apa namanya? Tentang smart city tadi ya, yang usulan yang disampaikan ya, akan lebih jelas juga di dalam video ya. Nah, itu. Jadi dua hal tadi, proposal dan video, yang akan dinilai ya oleh juri ya. Jadi video akan memperkuat sebetulnya, dari proposal bisa dilihat, kemudian video tadi akan memperkuat atau memperjelas dari proposal tadi ya. Kemudian pendaftaran ulang kepesertaan babak final dan unggah dokumen babak final semua tim finalis tanggal 18 Agustus sampai 2 September ya, pada laman kompetisi gimnastik. Nah, jadi kalau masuk ke dalam final ya, lolos dari penyisihan itu nanti ada video profil karya ya, ada makalah gimnastiknya, kemudian ada hasil uji similaritas makalah ya. Jadi makalah harus dicek seperti yang tadi dijelaskan di yang bidang umum ya. Kemudian tadi di sini ada makalah yang dibuat ya. Jadi setelah masuk ke final ya. Jadi kalau di penyisihan tidak ada makalah yang dibuat untuk apa namanya, untuk dipublish ya. Jadi makalah ini maksudnya nanti untuk dipublish di satu apa namanya, dalam bentuk publikasi ya. Jadi makanya ada uji similaritas juga dari makalah itu. Tapi kalau dalam penyisihan tidak ada pembuatan makalah, hanya proposal dan video saja ya. Nah di final ini harus membuat seperti ini ya. Nah laporan akhir merupakan bagian lanjutan dan atau perbaikan dari proposal. Jadi pada saat di finalis ya, ini ada laporan akhir ya, yang mungkin ada perubahan-perubahan yang mungkin bisa dilakukan dari proposal sebelumnya ya. Jadi proposal itu setelah masuk ke final mungkin ada hal-hal yang kurang, nanti diperbaiki. Nah, kemudian akhirnya nanti terakhirnya di laporan akhir itu dibuatkan ya perbaikan-perbaikan yang ada misalkan. Kemudian bagian yang sudah ada di proposal dapat ditulis kembali di laporan akhir dan harus di-highlight ya perubahan atau perbaikan yang terjadi dari bagian proposal. Laporan akhir dikumpulkan dalam format PDF. Jadi di laporan akhir ya itu apa saja sih perubahan yang ada misalkan dari proposal yang sebelumnya gitu ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan di laporan akhir ini. Kemudian hasil uji similaritas laporan akhir. Hasil uji periksa similaritas atau plagiarisme laporan akhir bisa menggunakan Turnitin ya atau yang lain ya. Maksimal dengan indeks similaritasnya adalah 25% ya. Dikumpulkan dengan format PDF ya. Kemudian ada bukti pendaftaran hak cipta ya, HKI. Jadi mengacu pada bab 3 persyaratan umum dari nomor 11, bukti pendaftaran HKI ini bisa berupa screenshot pendaftaran karya pada web DJKI ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Poin plus jika berhasil mengumpulkan bukti pendaftaran HKI berupa sertifikat HKI dikumpulkan dengan format PDF ya. Nah ini jadi sudah ada pendaftaran ke hak ciptanya ya.
untuk yang masuk ke final tadi ya. Kemudian file presentasi. Nah, pada saat nanti di final itu akan diadakan presentasi ya. Nah, file presentasi kompetisi babak final dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu sesi presentasi dan demo karya serta sesi tanya jawab dengan dewan juri. Jadi di final itu peserta mempresentasikan ya. Kemudian kalau ada demo yang dilakukan, misalkan aplikasi atau perangkat keras, ya bisa dilakukan juga di presentasi ini ya. Nah, setelah dilakukan presentasi, maka akan ada tanya jawab ya yang dilakukan oleh juri ya, sebanyak 3 orang biasanya ya, 3 orang. File presentasi karya akhir diunggah ke laman kompetisi Gemastik dalam bentuk PDF ya, maksimal 8 mega ya, dengan penamaan filenya ada Gemastik 17 Kota Cerdas, biasa ada ID timnya, ada nama timnya, kemudian ada judul karyanya ya, sebagai karya final ya. Di paling akhir dituliskan karya final. Kalau sebelumnya kan ada proposal, nah ini karya final. File presentasi dalam format PDF ya, tidak diperkenankan untuk dilakukan kompresi ke dalam format zip atau RAR ya. Jadi jangan dikompres ya, tapi utuh dalam bentuk file format PDF ya. Nah itu. Kemudian presentasi dilakukan secara luring ya. Jadi mungkin untuk tahun ini ya, atau sebelumnya juga ya. Jadi dilakukan secara luring ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu daring ya. Nah ini kemungkinan tahun ini ya, akan sama ya, luring ya. Jadi peserta harus datang ke tempat di mana pelaksanaan event ini ya. Kemudian babak final dilaksanakan secara luring dengan setiap tim finalis dialokasikan waktu 25 menit ya. Jadi nanti pada saat babak final peserta harus mempresentasikan 10 menit ya, presentasi dan demo. Kemudian akan dilakukan tanya jawab sekitar 15 menit. Jadi kalau juri ada 3 orang, masing-masing sekitar 5 menit ya. Setiap juri ada tanya jawab 5 menit, 5 menit ya. Sehingga jumlahnya 15 menit. Ditambah dengan tadi presentasi dan demo 10 menit. Jadi seluruhnya sekitar 25 menit ya. Kemudian peserta wajib mempersiapkan kode sumber dari karya inovasi apabila juri meminta untuk ditampilkan sebagai keperluan juri dalam menilai ya. Kemudian urutan presentasi ditentukan dari undian pada saat technical meeting ya. Jadi pada saat technical meeting nanti ada undian. Jadi yang pertama siapa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah di sini dilakukan biasanya secara undian ya. Kemudian setiap tim peserta sudah siap di ruang tunggu, ruang pertemuan ya, paling lambat 15 menit sebelum jadwal presentasi ya. Jadi harus siap-siap menunggu ya, paling lambat 15 menit sebelum jadwal presentasi ya. Karena sudah ditentukan jadwalnya, sudah hasil technical meeting. Nah, maka ini harus siap-siap ya sebelumnya. Karena mungkin ada yang mengikuti 2 pilar ya, ada 2 bidang. Nah, jadi dia mungkin akan ke sana kemari ya. Nah, itu harus diperhatikan ya, kalau yang misalkan mengikuti ada anggotanya 2 bidang gitu ya. Nanti kalau terlewat, nah itu akan
apa namanya, tidak disertakan ya kalau kelewatnya. Kemudian akan diberikan tanda peringatan 2 menit sebelum waktu presentasi habis. Jadi pada saat presentasi itu nanti tinggal 2 menit lagi akan diberikan aba-aba ya, supaya berhentinya pas di waktu tadi ya yang disediakan. Kemudian jika waktu presentasi sudah habis maka akan dihentikan oleh panitia. Nah tadi ya, jadi sudah dikasih aba-aba 2 menit lagi dan pada saat waktunya habis akan dihentikan ya oleh panitia. Ini berkaitan dengan presentasi. Kemudian di sini ingin dijelaskan adalah kriteria atau penilaian, ya, penilaian. Jadi penilaian di sini di permasalahan, ada permasalahan itu bobotnya 30%, ya. Kemudian ada aspek pendukungnya 20%. Kemudian ada rencana aksinya, itu 30%. Kemudian yang keempat adalah dampak implementasi yang diharapkan, itu adalah 20%. Jadi dari permasalahan ini bisa dilihat, misalkan urgensi permasalahannya di pemerintah, masyarakat, usahawan, atau pegawai pemerintah di perkotaan saat ini, ya. Dengan permasalahannya itu mendesak atau tidak mendesak, ya, misalkan ya. Oh ini permasalahan ini sangat mendesak, harus solusinya harus apa namanya, diselesaikan misalkan. Nah itu punya penilaian yang lebih besar ya. Lingkupnya, ya, lingkup permasalahannya kompleks atau tidak kompleks ya. Jadi bisa aja yang diajukan itu adalah tidak kompleks misalkan ya. Nah itu mungkin penilaiannya akan lebih kecil dibandingkan dengan permasalahan yang kompleks ya. Kesesuaian ya, kesesuaian permasalahan dengan dimensi kota cerdas, sesuai atau tidak sesuai. Kadang ada juga yang tidak sesuai ya. Misalkan dia hanya membuat teknologi TIK-nya saja gitu ya. Nah itu penilaiannya lebih kecil ya. Karena di sini perbedaannya di kota cerdas dengan yang lain, misalkan ya, ada juga kan piranti cerdas, ya. Nah, kalau Anda hanya membuat perangkat keras saja, misalnya, atau aplikasi saja, tidak ada tadi ya proses bisnis, regulasi dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya cocoknya ke piranti cerdas mungkin ya, masuknya bukan ke kota cerdas dimensinya. Nah itu berarti kesesuaian permasalahannya juga kurang ya, kesesuaian permasalahannya seperti itu. Jadi sesuai atau tidak sesuainya itu bernilai tadi 30%. Kemudian aspek pendukung. Nah, permasalahan yang diajukan harus didukung oleh data real ya, dapat berupa dokumen, foto, video dan lain-lain ya. Nah itu ada penilaiannya ya. Jadi kalau Anda menyertakan foto-foto yang permasalahan tadi yang akan diselesaikan ya, kemudian dokumen-dokumen lain ya, kemudian misalkan video, nah dan lain-lain, nah itu akan menambah nilai dalam aspek pendukung ya. Nah regulasi yang mendasarinya, nah ini kan kalau itu diimplementasi ya, regulasi yang ada di kota itu bagaimana ya. Nah itu ditampilkan ya misalkan ya. Nah itu sebagai aspek pendukung ya. Karena di setiap kota mungkin berbeda-beda ya regulasinya. Nah itu perlu disampaikan ya, regulasi di kota tersebut bagaimana misalkan ya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi kota cerdas ya. Elemen-elemen teknologi, kesiapan infrastrukturnya bagaimana, kesiapan stakeholdernya, sumber daya manusianya, kesiapan data dan lain-lain. Nah ini besar ya, nilainya 30%.
ya. Jadi kalau itu diimplementasi, bagaimana infrastrukturnya gitu ya. Kalau ini masih misalkan infrastrukturnya aja jauh masih belum siap misalkan ya. Nah, itu akan ada penilaiannya ya. Kesiapan tadi stakeholdernya bagaimana ya. Sumber SDM-nya bagaimana di sana gitu ya. Ya, yang akan diimplementasi itu. Kemudian kesiapan data juga seperti apa. Nah, itu ada penilaiannya lumayan besar 30% ya. Kemudian yang keempat, dampak implementasi yang diharapkan ya. Originalitas, nah ini dinilai di sini ya. Kreativitas teknologi yang digunakan dan pemanfaatan data serta informasi yang dihasilkan dalam mendukung pengembangan dimensi kota cerdas yang terkait ya, atau lebih baik lagi mendukung program pemerintah daerah dalam pengembangan kota cerdas. Nah, ini yang akan lebih baik lagi yang apa namanya mendukung dari program yang sudah ada di kota tersebut ya. Nah, ini mendukung ke program yang ada atau yang diprogramkan oleh kota tersebut. Nah, itu ini poinnya adalah 20%. Jadi ini penilaian untuk yang proposal penyisihan ya. Jadi dari proposal penyisihan yang akan dinilai adalah seperti ini ya. Nanti untuk yang di final beda lagi ya. Jadi ini perlu diperhatikan penilaian ini ya. Pernah juga saya lihat ada yang tadi ya hanya dia buat perangkat keras aja gitu ya. Nah, itu kan banyak hal yang poin-poin tidak masuk ya. Ada juga yang dibuat misalkan, tapi dia tidak apa namanya, tidak dicoba di lembaga-lembaga yang ada misalkan ya. Nah, ada juga yang sudah kerjasama atau misalkan ya kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi ya. Berarti sudah sedikit dilakukan ya. Kemudian dari penyisihan ini maka akan diambil sekitar 20 terbaik ya. Jadi nilai keseluruhannya akan diambil 20 peserta terbaik ya yang lolos ke finalnya ya. Nah, ini jadi banyak ya yang diambil ya, tidak hanya tadi cuma 3 tim, tidak ya. Jadi 20 tim ya akan diambil. Nah, itu bisa dipersiapkan lagi ya untuk nanti ke tingkat finalnya ya. Apa yang kurang bisa ditambahkan gitu ya di proposal tadi ya untuk yang ke finalnya. Nah, di final ya, penilaian final itu ada beberapa penilaian. Pertama adalah penilaian terhadap kelompok atau presentasi ya, yaitu 30% ya, yaitu diantaranya bagaimana penguasaan materinya ya. Jadi nanti kan akan ditanya di dalam tanya jawab terkait mungkin teknologi atau proses bisnis atau regulasi ya. Nah, bagaimana penguasaan materi kelompok tersebut ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kemudian penyajian konten presentasi ya. Jadi akan lebih jelas mungkin dibantu dengan gambar atau sedikit video misalkan ya. Nah, itu bisa dioptimalkan dalam presentasi ini ya. Nah, kemudian yang biasanya yang untuk demo itu dibuat juga videonya ya untuk menghindari apa namanya terjadi apa namanya macet misalkan ya aplikasinya atau apa namanya perangkat kerasnya misalkan di sini dilengkapi dengan video dibuat. Kemudian di sini ada penilaian terhadap aplikasi yang dibuat ya. Ya.
Jadi ya, kalau sudah ada aplikasinya atau rancangannya itu akan lebih bagus ya, walaupun sebetulnya di dalam smart city tidak harus gitu ya aplikasi itu, tapi ya akan membuat penilaian eh, lebih banyak lagi ya, dengan adanya aplikasi yang dibuat ya. Keunikan atau misalkan kearifan lokal ya. Jadi apa namanya, tidak eh, apa namanya, tidak membuat yang sudah umum gitu ya. Nah, penyelesaian yang sudah umum, nah, ada suatu hal yang ini berbeda, atau tadi ya kearifan lokal di sana itu yang dikembangkan apa ya, sehingga akan banyak bermanfaat ya di sana. Kemudian di sini potensi manfaatnya ya di 30%. Jadi kalau itu diimplementasi, seberapa besar manfaat yang bisa didapat ya. Nah itu. Kemudian tadi ya, fungsi dan fitur dari aplikasi itu ya, nanti juga akan dinilai di sini ya. Misalkan aplikasi yang dibuat, fungsinya sejauh mana, fitur-fiturnya apa saja. Nah itu juga ada penilaian, bobot penilaian sekitar 20% ya. Nah ini mungkin tentang penilaian final ya. Kemudian saya kira cukup ya sampai sini. Saya kembalikan ke moderator mungkin untuk ada tanya jawab. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Asep atas paparannya. Luar biasa sekali. Ini serangkaian semua ya, bagian dari apa yang nanti akan menjadi pijakan dalam pelaksanaan divisi kota cerdas. Nah, ini terkait dengan sesi ini adalah sesi tanya jawab ya. Tadi Pak Absur sudah menyampaikan terkait dari proses seleksi, bagaimana mekanismenya, apa saja hal yang perlu diperhatikan, bahkan sampai belum masuk final pun sudah dijelaskan ya. Ini nanti bagaimana, harus bagaimana, tadi sudah disampaikan dengan sangat gamblang oleh Pak Asep. Nah, di sesi ini saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan, bisa langsung angkat tangan atau mungkin yang sudah menuliskan di Q&A begitu. Saya persilakan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan dari Belina Lopier ya. Bagaimana cara memastikan bahwa permasalahan yang diajukan didukung oleh data real? Apakah ada persyaratan khusus terkait dengan jenis dan kualitas data yang diperlukan? Mungkin ini bisa langsung disikapi dulu Pak Asep, mungkin jadi tidak lanjuti Pak Asep. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Didukung data real ya, misalkan bisa diminta ke lembaga-lembaga yang terkait gitu ya. Nah itu jelas berarti data-datanya memang dari lembaga yang ada ya. Jadi sebaiknya kalau kita misalkan mau mengimplementasi suatu aplikasi ya, nah itu sebaiknya apa namanya, dikoordinasikan dengan lembaga-lembaga yang mana yang terkait. Nah itu penilaiannya akan lebih besar lagi gitu ya, daripada misalkan kita membuat tanpa kita menggali dari lembaga-lembaga yang terkait itu, kebutuhan datanya dan sebagainya ya. Jadi bisa langsung ke lembaga terkaitnya, bisa diminta data ya, seperti itu. Bahkan ada yang sudah kerjasama atau kolaborasi beberapa lama sebelumnya ya gitu. Nah itu akan lebih bagus lagi ya. Jadi tidak hanya membuat sekarang apa namanya, dibuat sekarang dan data-data itu masih data dummy misalkan ya. Itu akan lebih bagus memang sebelumnya sudah apa namanya, dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga terkait, dan data itu bisa diambil secara real kan ya, memang betul dibutuhkannya seperti itu, dan datanya juga akan lebih baik. Itu akan lebih penilaiannya
lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau semuanya misalkan yang memberikan proposal itu tidak seperti itu, ya bisa juga sih ya, apa namanya, artinya penilaiannya memang sampai data-data yang ada gitu ya. Tapi kebanyakan ada juga yang sudah apa namanya, dikolaborasikan dengan lembaga-lembaga terkait. Itu mungkin jawabannya. Apa ada yang kurang jelas? Oke, baik. Ini saya langsung tanyakan ke yang bersangkutan saja ini, Mbak Delina Lover. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Saya persilahkan. Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Delina Lover, kalau boleh tahu dari Universitas mana, Mbak? Dari Universitas Hairun, Ternate. Oke, baik. Luar biasa sekali. Ini sangat jauh sekali, Pak. Ini dari Semarang ini, Pak. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Apakah file PPT-nya nanti akan dibagikan ya? Nanti silahkan ditunggu ya rekan-rekan semuanya. Nanti kita akan coba unggah di laman gemastik.kepdikbud.id/unduhan. Nanti silahkan nanti ditunggu terlebih dahulu ya. Kita nanti dalam proses pengunggahan begitu. Baik. Baik, untuk pemantik pertanyaan berikutnya, mungkin dari saya dulu, Pak Asep. Nah, ini terkait dengan video yang diunggah untuk melengkapi proposal. Nah, ini apakah video yang diunggah itu ada kriteria tertentu atau bebas, Pak? Mohon pencerahannya, Pak Asep. Itu bebas ya, dalam arti untuk mendukung lebih memperjelas dari proposal tadi gitu. Seperti itu videonya. Ya, seperti itu saya kira. Berarti prinsipnya untuk memperjelas ya Pak Asep ya. Jadi biasanya untuk menekankan. Ya. Tapi biasanya misalkan dijelaskan juga ya seperti presentasi gitu ya, kan di babak penyisihan tidak ada presentasi ya. Nah, dia jadi dalam bentuk seperti presentasi gitu. Nah, dia ada judulnya, tujuannya dan sebagainya, sehingga di sini terlihat lebih jelas misalkan dia menyelesaikan permasalahan apa ya di dalam video itu terlihat lebih jelas ya. Biasanya kalau dalam proposal ada kurang begitu juga misalkan. Nah, di dalam video dia ada yang menunjukkan dengan animasi dan sebagainya, sehingga yang yang atau membuat solusi dari permasalahan itu lebih jelas lagi di video gitu ya. Nah, seperti itu. Termasuk juga tadi mock up-nya ya dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Asep atas penjelasan videonya. Jadi memang video ini ditekankan untuk lebih memperjelas apa yang teman-teman sudah tulis dalam proposal, karena memang biasanya itu kita juga bisa memahami dari sudut pandang yang lain. Ya, ini kalau pengalaman teman-teman presentasi atau mungkin kirim proposal itu kadang-kadang kalimatnya masih beribet gitu ya. Tetapi setelah melihat videonya, oh ternyata begitu. Nah, ini tadi yang ditekankan Pak Asep, tolong nanti video yang diunggah itu bisa memperjelas gitu ya. Bukan membantu memperumit, tapi memperjelas ya. Karena memperumit nanti tambah bingung begitu ya. Baik, terima kasih Pak Asep. Nah, ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, tadi disampaikan juga terkait dengan screenshot mock-up Pak untuk aplikasi. Itu kalau misalkan yang kita tampilkan adalah bentuknya prototipe perangkat keras Pak, ada perangkat kerasnya, ini mungkin hal apa saja Pak yang perlu dicantumkan mungkin nanti dalam proposalnya Pak Asep? Kalau prototipe ya istilahnya prototipenya yang ditampilkan ya. Gitu. Kalau perangkat keras ya skemanya ya, skemanya, kemudian jalannya alat tersebut bagaimana gitu. Nah, itu dijelaskan ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi tidak hanya foto ya teman-teman ya, tetapi bisa disampaikan skemanya, kemudian alur kerja ya, bagaimana caranya beroperasi dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa disampaikan bagi teman-teman yang memiliki rencana untuk mengunggah selain software ya, mungkin prototipe berbentuk perangkat keras. Baik. Oke, ini kita sambil menunggu pertanyaan teman-teman, apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya persilahkan langsung untuk raise hand bagi teman-teman yang ingin bertanya.
Oke, ini sepertinya semua sudah cukup gamblang dan jelas begitu, Pak. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak Asep. Tadi sudah kita berbincang panjang lebar terkait dengan penyisihan, kemudian babak final, begitu, nggih. Nah, terkait dengan final ini tadi, apakah ada ketentuan dari jenis haki apa saja yang bisa direkomendasikan untuk kategori ini, Pak Asep? Apakah semua kategori haki diperbolehkan atau hanya kategori-kategori tertentu terkait dengan jenis haki tertentu saja yang direkomendasikan, Pak Asep? Baik, ya. Bisa dari haki apa saja gitu, tidak direkomendasikan haki tertentu gitu ya. Nah itu tadi dari perangkat kerasnya bisa ya, atau dari tadi aplikasinya bisa gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Asep. Ya, tidak dibatasi jenis haki apa saja, tetapi mungkin haki yang mendukung dari kegiatan gemastik ini seperti haki untuk software, kemudian mungkin untuk yang bisa memperkuat prototipe itu yang kita rekomendasikan, sehingga nanti bisa selinier dengan apa yang teman-teman kerjakan. Baik, terima kasih Pak Asep atas jawaban dan penjelasannya. Baik, saya tawarkan. Nah, ini ada yang bertanya lagi nih. Baik, dari Mas Ardi Firmansyah ya, apakah di Gemastik 2024 mahasiswa bisa mengikuti lebih dari satu divisi lomba? Karena pengalaman ketika input sistem ketika lomba LIDM kemarin ditolak karena sudah mengikuti lomba di salah satu divisi. Nah, ini mungkin saya mohon arahnya Pak Asep untuk berkenan memberikan jawaban ini, Pak Asep. Ya, baik. Nah, untuk yang ketua mungkin satu ya, apa namanya, terdaftarnya. Tapi kalau anggota bisa apa namanya, bisa di dua tempat misalkan. Jadi yang satu anggota di bidang pertama, misalkan menjadi ketua di bidang kedua, nah itu harusnya bisa ya. Cuman yang tadi masalahnya, kalau terjadi bentrok, ya harus salah satu aja yang diambil. Tapi kalau tidak bentrok, ya mungkin bisa dua-duanya jalan. Pada saat tertentu ada yang terjadi bentrok misalkan ya. Nah itu pas dipanggil ya karena dia ada di tempat lain. Nah itu aja permasalahannya. Kalau pada saat bentrok ya itu resikonya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak bentrok ya bisa dilakukan. Dan tadi hanya ketua itu hanya satu gitu ya, satu bidang ya ketua itu, jangan dua bidang gitu itu. Mungkin yang kemarin yang ditolak ketuanya atau memang anggota juga, nah, itu saya juga belum tahu nih yang kemarin ditolak. Baik, mungkin Mas Ardi, oh ketua dan anggota Pak ini dari Mas Ardi. Ketua dan maksudnya dia ada anggota yang di dua tempat gitu ya, tidak boleh ya. Itu dia ditolak di perguruan tingginya atau di apa namanya, di pusatnya. Nah, mungkin ini Mas Ardi kalau bisa mengaktifkan mikrofon bisa langsung saja Mas Ardi, biar kita sembari bisa ada diskusi ya terkait dengan kendala ini Mas Ardi. Apakah bisa? Saya persilahkan Mas Ardi. Suara saya terdengar nggak, Pak? Ya, bagus. Ya, kemarin itu ada yang jadi ketua, terus dia jadi anggota di tim yang lain. Nah, ketika saya masukkan di operator itu, nggak bisa masuk di dalam anggota tim karena sudah mengikuti di divisi yang lain atau lomba yang lain, kayak gitu, Pak. Jadi apakah itu memang terbatasnya sistem karena nggak boleh double atau kebijakannya masing-masing lomba gitu? Soalnya kemarin ya kalau yang di LIDM itu saya baca di pedoman nggak ada terbatasnya apa double atau enggak, tapi ternyata pas kita masukkan buat sistem internal di BPTI itu
kita nggak bisa masukkan gitu. Hmm. Mungkin nanti saya akan tanyakan lagi ya. Kalau setahu saya apa namanya bisa gitu kalau dia anggota. Nanti mungkin saya tanyakan lagi ya, apakah bisa misalkan di satu anggota ini ke anggota yang lain gitu ya. Nah, setahu saya yang sebelum-sebelumnya ada yang sama gitu ya. Tapi karena jadwalnya terpisah, nah, dia tidak masalah gitu ya. Nah gitu. Nanti coba saya cek lagi ya. Tadi Ya, kan baik. sebetulnya di ketentuannya juga tidak ada ya. Tadi di ketentuan umum juga tidak ada. Yang nggak boleh itu adalah pada saat final itu eh, pernah mendapatkan medali emas di bidang yang sama, ya. Jadi nggak boleh mengajukan lagi, ya. Bidang misalkan kota cerdas, nah tahun kemarin atau tahun sebelumnya sudah dapat medali emas, nah dia nggak boleh lagi jadi masuk ke apa namanya kota cerdas, tapi ke yang lain boleh gitu. Nah paling yang ada seperti itu aturannya, gitu ya. Baik, nanti akan saya tanyakan lagi ya mungkin. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Ya, sudah kan terkait dengan teknis ini penting-penting nggak penting menurut saya penting sekali ya karena ini memang satu jalur yang paling utama ya kalau nggak bisa daftar ya mau bagaimana bisa menang begitu ya. Nah ini penting Mas Ardi tadi menanyakan sehingga nanti bisa jadi bahan kita juga untuk mengevaluasi dan nanti tentunya akan kita coba tanyakan terkait dengan problematika ini. Baik, untuk berikutnya apakah masih ada lagi pertanyaan? Oke, ini sepertinya sudah pada hilang fokus untuk persiapan buka ini, Pak Asep. Nah, nanti mungkin saya ada tambahan dari Pak Rudi mungkin. boleh, silakan Pak Asep. Ya, Pak Rudi kalau ada yang mau ditambahkan silakan Pak Rudi. Saya kira sudah cukup Pak Asep. Jadi mungkin ini aja. Jadi kalau di kota cerdas itu yang penting nanti ada inovasinya ya. Jadi unsur inovasi. Jadi TIK nanti sebagai enabler, jadi memungkinkan yang tadinya mungkin nggak bisa jalan kalau tanpa TIK, dengan bantuan TIK menjadi bisa jalan dan ya dan ini merupakan masalah yang ada di masyarakat. Jadi dengan kalau bisa sudah konsultasi dengan pihak-pihak terkait, ya. Jadi sudah ada konsultasi sehingga memang itu betul masalah mereka. Jadi saya kira itu aja Pak Asep. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi atas tambahannya ya. Kalau yang tadi Pak Rudi mengetahui nggak yang misalkan dua tim? Selamanya asal tidak bentrok sih nggak apa-apa. Tapi nanti kan tergantung sistemnya juga ya. Jadi mungkin kalau memang sistemnya nggak bisa masuk berarti nggak boleh kan gitu. Iya, iya. Nah, gitu kalau sistemnya boleh masuk. Tapi kalau bentrok memang nanti resiko gitu. Jadi harus milih salah satu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi ya, penjelasan. Itu kembali ke Pak Ahmad, silakan. Baik, terima kasih Pak Asep dan juga Pak Budi Hartanto ya terkait dengan tambahan dan penguatan terkait dengan kota cerdas. Mungkin karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Asep, mungkin kita cukupkan Pak Asep ya. Iya, enggak, silakan. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Pak Asep sendiri apakah ada penekanan lagi Pak untuk closing statement terkait dengan sosialisasi ini Pak Asep? Ya, baik, mungkin sedikit tambahan ya dari tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Rudi ya gitu ya. Jadi di dalam kota cerdas ini bukan hanya membuat suatu aplikasi atau perangkat keras ya, karena ada bidang lain yaitu bidang piranti cerdas. Jadi kalau hanya menampilkan perangkat keras saja ya, nah itu bisa masuk ke dalam piranti cerdas, bukan ke dalam kota cerdas gitu. Jadi di dalam kota cerdas ketiga bagian tadi misalkan apa namanya tadi lupa. Jadi ada regulasinya, ada proses bisnisnya. Nah itu ya, itu
dilakukan ya. Bahkan yang bagus itu tadi ya sudah kata Pak Rudi juga sudah dikonsultasikan dengan lembaga-lembaga terkait, nah itu akan lebih bagus ya. Jadi sudah dicoba dilakukan ya prosesnya gitu ya, sehingga nanti dalam proses visi dan regulasi itu sudah akan bisa terlihat ditampilkan di dalam proposal tadi itu. Jadi penekanannya itu aja ya. Jadi kadang ada yang pernah proposal itu sepertinya proposal ini adalah ke piranti cerdas, bukan ke kota cerdas gitu. Karena hanya perangkat keras atau aplikasi saja. Itu aja penekanannya mungkin ya, yang perlu diperhatikan dalam kota cerdas itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Saladin, sudah ditekankan ya bahwasanya ini tidak hanya membuat sebuah software, tapi ada beberapa aspek-aspek lain yang perlu kita untuk pahami lebih lanjut. Baik teman-teman semua, sesi terakhir adalah kita foto bersama. Saya persilahkan bagi rekan-rekan untuk bisa mengaktifkan kamera. Kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita pada sore hari ini. Saya persilahkan untuk teman-teman berkenan untuk mengaktifkan kamera. Oke. Saya persilahkan. Baik. Ya, baik, saya dokumentasikan untuk kegiatan pada sore hari ini. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Menginjak agenda terakhir dari sosialisasi ini, dapat kita simpulkan bahwa pemahaman yang harus dipegang teguh kepada mahasiswa peserta bahwa selain dari aspek teknologi atau TIK, mahasiswa mempunyai kepekaan terkait proses bisnis dan regulasi dalam implementasi kota cerdas yang dapat meliputi 6 pilar, diantaranya adalah smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart environment, dan juga smart people. Sebagai tips dalam suksesi dalam pengunggahan proposal divisi kota cerdas ini, silahkan teman-teman nanti bisa memperhatikan dari rubrik penilaian terkait dengan proses untuk menuju ke dalam babak selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Asep Salahuddin, Pak Bardianto. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kami tutup kegiatan pada sore ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.